warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita pertemuan ketiga ya anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai kedatangan bangsa Barat. Sekarang kita lanjut di kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Nah, siapa yang ingat latar belakang yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Ayo. Lupa, Bu. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia. Nah, ini yang pertama ada perlawanan terhadap persekutuan dagang, yaitu Sultan Ba'abula mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang Barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkaannya. Congkak sama dengan sombong. Nah, benar. Yang terjadi pada tahun 1529 antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya karena Portugis menghalang-halangi perdagangan Belanda dengan Tidore. Kemudian Portugis menembaki junjung atau yang biasa disebut perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Kemudian Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, Portugis berhasil mendapatkan dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapatkan Kemenangan. Nah, benar. Di sini ada gambar-gambar pemimpin perang saat melawan penjajah. Nah, di sini bisa kita lihat Pangeran Diponegoro. Pemimpin perang mana? Orang Diponegoro. Nah, kamu boleh dicoret. Wow. Ganti ya, yo, Teguh Umar perang apa? Timura merupakan pemimpin perang Saparua di Ambon. Ayo. Ini Nama lain dari Patimura adalah Thomas Matulasi. Oh iya, betul. perang Aceh. Oh, dia perang Aceh. Siapa namanya? Bukan Umar. Iya. Pangeran Saya Antasari tidak tahu. Raja Gajah. Nah, kita berhasil. Yeay. Yuk kita lanjutkan menjawab soal latihan pilihan ganda. Dimulai dari Faiz. Oke, Bu. Ini rupanya Komoditas perdagangan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sangat melimpah. Berikut yang menjadi faktor utama yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah karena ini, Bu, mencari rempah-rempah. Ya benar, Yeay. bisa dicoret. Dilanjutkan ya. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong terjadinya imperialisme modern. Salah satu pengaruh yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pernyataan yang paling berkaitan adalah Yang benar adalah B. B. Baik, Bu. Apa tuh jawabannya? Penemuan mesin yang dijadikan mesin penggerak perahu. Yuk lanjutnya Enda. sejak tahun 1870 Indonesia menjadi negeri bahan-bahan mentah
untuk produk Eropa. Indonesia menjadi negeri tempat menjual hasil produksi dan tempat penanaman modal asing. Sejalan dengan penjelajahan dan petualangan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa, juga telah berlangsung imperialisme kuno yang menonjolkan aspek-aspek dari pernyataan tersebut yang menjadi aspek imperialisme kuno, yaitu C. Ya, Agama ya Anda percaya. benar sekali. Lagi dari Faiz. Perlawanan rakyat Indonesia melawan para penjajah dilakukan di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan masih banyak lainnya. Namun, perlawanan pada masa penjajahan gagal mengusir para penjajah dari Indonesia. Berikut ini yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan dan perlawanan pada masa tersebut, yaitu kalah senjata ya Bu. A. Ya, benar. Y. Ya, dilanjutkan lagi dengan ya. Terakhir yang dampak dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat terutama Belanda melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Gubernur Jenderal Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya Jawa, menjadi titik-titik dan terbagi dalam titik-titik. Jawabannya Ini adalah D, 9 prefektur dan 30 regensiap. oh iya, sudah selesai. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar apa yang disebut istilah kerja rodi atau kerja paksa. Nah, di situ tentu saja bekerja secara terpaksa hasilnya tidak akan sebaik pekerjaan yang dilakukan secara sukarela. Melakukan pekerjaan secara terpaksa juga akan membuat seseorang menderita. Nah, warga masyarakat pribumi diperbudak oleh pemerintah Belanda dengan yang disebut istilah kerja paksa. Oh, kalau kerja paksa berarti tidak digaji dong. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Daendels adalah pembangunan militer, jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Nah, bisa dilihat itu tadi salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang, yaitu pembangunan jalan Anyer hingga Panarukan. Nah, pada zaman dahulu, jalan pos Anyer sangat penting bagi pemerintahan kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer dari pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa. Nah, ini. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Kemudian, pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia, yaitu dari masyarakat pribumi. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak diberikan makanan secara layak, yang mengakibatkan ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Hal tersebut dikarenakan tidak diberi makan dan mungkin mereka merasakan dehidrasi. Kemudian penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda, inilah yang disebut apa? Kerja paksa. Benar. Nah, ini bisa dibaca. VOC Hindia Belanda, Republik Bataaf, dan Inggris. Pada awal tahun 1795,
pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Kemudian terbentuk Republik Bataaf pada tahun berapa? 1795 hingga 1806 Yang merupakan bagian dari Prancis. Kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda juga terpengaruh oleh negara Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Bataaf di Indonesia yaitu dipimpin oleh Herman William Daendels dari tahun 1808 hingga 1811. Di sini Inggris berusaha mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Republik Bataaf atau Prancis, yang akhirnya Johnson secara resmi menyerah ke pihak Inggris yang ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Kemudian Inggris menguasai Indonesia mulai dari 1811 hingga 1816 dengan pemimpin yaitu Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal yang biasa dikenal dengan sebutan Raffles. Namun pada tahun 1814 Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja Eropa dalam perang koalisi. Untuk memulihkan keadaan di Eropa, diadakan Kongres Wina antara Inggris dengan Belanda, diadakan Convention of London pada tahun 1814.